itulah Kel mengklaim bahwa dia diserang secara fisik oleh Annabelle. Sambil berteriak kesakitan, Kel merasakan dadanya seperti kebakar. Ada 7 cakaran tergores di dadanya. Saat itu Laura masuk dan melihat kaos Kel itu sudah penuh dengan cairan merah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys sudah nonton video aku lagi. Hari ini guys aku mau cerita tentang boneka Annabelle. Cerita tentang boneka Annabelle ini sampai dibuat film loh. Ada yang udah nonton belum? Tapi guys, cerita tentang boneka Annabelle ini penampakannya beda ya guys sama yang ada di film. Yuk masuk ke ceritanya. Boneka Annabelle yang sebenarnya adalah boneka yang terbuat dari kain. Tidak seperti di film-film yang menggambarkan dirinya sebagai boneka porselen. Boneka Annabelle ini adalah boneka Raggedy Ann. Aku info sedikit ya soal sejarah boneka Raggedy Ann. Raggedy Ann adalah karakter yang diciptakan oleh penulis Amerika Johnny Gruelle yang muncul dalam serangkaian buku yang ditulis dan diilustrasikan untuk anak-anak. Raggedy Ann adalah boneka kain dengan rambut benang berwarna merah dan hidung segitiga. Karakter ini tercipta di tahun 1915. Pada tahun 1920 dikenalkan karakter tambahan, yaitu Raggedy Andy sebagai kakak dari Raggedy Ann. Penampakan boneka ini lucu loh guys. Aku aja nih guys ya, yang udah bangkotan aja suka lihatnya, apalagi kalau anak-anak kecil ya. Nah, di beberapa info yang aku dapat, ada perbedaan nama dari si pemilik boneka Raggedy Ann dan teman sekamarnya. Ada yang mengatakan pemilik boneka Annabelle ini bernama Deirdre Bernard, teman sekamarnya bernama Laura Clifton, dan tunangannya Laura bernama Kel Randall. Tapi guys, ada juga info lain yang mengatakan bahwa nama pemilik Annabelle adalah Donna, teman sekamarnya bernama Angie, dan tunangan Angie bernama Lou. Tapi nih guys, untuk cerita yang di sini aku ambil nama Deirdre, Laura, dan tunangannya Kel ya guys. Pada tahun 1970, Deirdre Bernard mendapat hadiah ulang tahun berupa boneka Raggedy Ann untuk ulang tahunnya dia nih. Hadiah boneka yang diberikan ibu Deirdre waktu itu kelihatannya unik dan menyenangkan. Sang ibu ini tuh berharap hadiah boneka ini tuh bisa membawa keceriaan di apartemen Deirdre selama dia di sekolah perawat gitu guys. Ya namanya juga kado dari emak kan ya, happy banget lah. Walau saat itu Deirdre kayaknya udah ketuaan ya dikasih hadiah mainan boneka. Tapi ya guys, kagak usah dia. Kayak kita aja nih guys, kalau dikasih hadiah sama emak ya happy banget. Mau apa kayak tuh hadiahnya? Aduh, Mama, I heart you. Gak usah ente-ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Saat itu usia Deirdre itu sudah 28 tahun. Sewaktu nih melanjutkan ke sekolah perawat. Deirdre biasanya meletakkan boneka itu di tempat tidurnya dengan tangan dan kaki yang terbuka nih guys posisinya. Namun setelah beberapa hari menjalani rutinitas baru, Deirdre mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap pagi sebelum dia berangkat, Deirdre itu akan meletakkan bonekanya kan dengan posisi duduk dan tangan kaki yang terentang atau terbuka. Namun guys, setiap malam saat dia kembali ke apartemennya, dia akan menemukan boneka Raggedy Ann miliknya itu sudah berubah posisi. Kadang posisi kaki bonekanya itu akan bersilang. Kadang juga tangannya yang bersilang di pangkuan boneka itu. Lalu ada juga saat Deirdre itu menemukan boneka itu dengan tangan terentang keluar gini loh guys, seakan-akan sedang menunjuk sesuatu guys. Semakin hari semakin gak karuan nih guys posisi bonekanya. Si boneka ini gak cuman pindah-pindah posisi, tapi boneka ini malah bisa pindah ruangan, kayak bisa teleportasi gitu. Pada saat inilah semua orang yang tinggal di apartemen tuh mulai merasakan takut gitu guys terhadap boneka Raggedy Ann-nya Deirdre. Suatu malam Deirdre itu pulang ke apartemen bersama teman sekamarnya Laura Clifton yang juga seorang perawat dan tunangannya Kel Randall. Saat membuka pintu apartemen, mereka menemukan boneka itu sedang berlutut di kursi di hadapan mereka. Boneka itu berlutut sambil menatap mereka dengan mata hitamnya yang besar gitu guys. Padahal Deirdre itu inget banget dia meninggalkan boneka itu seperti biasa di tempat tidur. Dan boneka itu ternyata tetap gerak yes. Mulai nih guys merasa terganggu dengan perpindahan boneka yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tuh akhirnya memindahkan boneka itu dan coba membuatnya berlutut. Karena si boneka ini kan gak punya sendi ya, orang boneka kain. Jadi setiap dicoba untuk
untuk diposisiin berlutut, malah bonekanya tuh jatuh, guys. Mereka tuh akhirnya berkesimpulan kalau ada kekuatan gaib yang bisa membuat kaki boneka itu berlutut. Sejak saat itu, makin banyak kejadian aneh di apartemen Deidre. Ditemukan catatan yang ditulis dengan pensil di atas kertas perkamen. Kertas perkamen ini macam jenis kertas zaman dulu gitu, guys. Pesan yang ada di catatan ini tuh random aja, guys. Kayak kita ya suka random. Namanya sampean siapa? Saya tidak punya nama, Pak. Duh, kok enggak punya nama? Saya sejak kecil tidak punya rumah. Rumahnya mana? Tidak ada. Loh, kok enggak ada? Ke sini tadi mau kemana? Ya begini. Begini kenapa? Sudah tahu kok tanya. Jadi catatan ini ditemukan di berbagai tempat dan tulisannya juga beragam. Ada yang tulisannya tolong kami, ada juga yang tulisannya tuh tolong Kel. Nah, anehnya nih ya guys, nggak ada satu pesan pun ini yang saling berhubungan. Nggak cuma itu, semua penghuni apartemen itu nggak ada yang punya pensil dan kertas seperti kertas yang mereka temukan itu loh. Asumsi pertama mereka adalah ini kayaknya ada orang yang masuk deh ke apartemen mereka dan yang ngerjain mereka gitu kan ya. Jadi mereka tuh akhirnya mulai meninggalkan tanda dan juga mengatur ulang tatanan furniture dengan harapan kalau misalnya memang ada orang nih yang masuk, mereka tuh bakal ninggalin jejak. Tapi sia-sia aja guys usahanya ini. Astagfirullahaladzim. Boneka Raggedy Ann ini terus aja pindah-pindah tempat dari ruangan ke ruangan dan juga sering berubah posisi. Suatu hari saat mereka tiba di apartemen, mereka menemukan di punggung tangan boneka berlumuran cairan merah. Lalu ada 3 bercak cairan merah di dada boneka Raggedy Ann. Mereka semua tuh merasa sangat takut saat itu. Lalu Deidre akhirnya menghubungi media psikis atau cenayang untuk meminta bantuan. Sang cenayang ini mengatakan bahwa boneka tersebut dirasuki oleh arwah gadis kecil berusia 7 tahun. Konon, katanya gadis kecil ini biasa bermain di kawasan tempat mereka tinggal jauh sebelum apartemen ini dibangun. Dulu kawasan ini tuh hanya ladang. Sejak gadis kecil itu meninggal, rohnya berkeliaran di ladang tersebut sampai akhirnya dibangun sebuah apartemen. Intinya ya guys, roh gadis kecil itu merasa kesepian dan nggak punya teman untuk bermain. Nah, sampai akhirnya roh gadis ini tuh bertemu dengan Deidre dan Laura. Dan Deidre waktu itu membawa sebuah boneka Raggedy Ann yang tampaknya lucu dan menggemaskan. Kemakan deh ya sama omongan roh ini, mereka jadi merasa kasihan gitu sama roh si gadis kecil ini. Gadis kecil ini guys bernama Annabelle Higgins. Akhirnya nih guys, mereka membiarkannya untuk tetap berada di sana dan bisa bermain dengan Deidre dan Laura. Roh gadis kecil itu bertanya melalui cenayang apakah boleh dia berada di dalam boneka Raggedy Ann dan hidup bersama Deidre dan Laura. Merasa tersentuh dengan cerita roh gadis kecil itu, mereka akhirnya mengizinkannya. Saat itu ya guys, hal-hal yang lebih seram akhirnya dimulai. Mulai sekarang kita sebut boneka Raggedy Ann ini dengan nama Annabelle ya guys. Deidre dan Laura mulai memperlakukan Annabelle itu seperti makhluk hidup. Tapi ini guys, beda banget dengan Kel, tunangannya Laura. Kel tuh merasa nggak bener gitu melakukan ini. Masa ngebiarin roh gentayangan di dalam boneka dan hidup berdampingan pula? Aduh. Please deh, kata Kel. Kel merasa Annabelle ini kayak boneka voodoo yang punya ambisi untuk mengelabui dan memanfaatkan mereka. Karena hal ini akhirnya Annabelle melihat Kel itu sebagai ancaman. Pada minggu-minggu berikutnya, Kel tuh mengalami mimpi buruk dan perasaan yang nggak enak terus. Suatu malam, Kel terbangun dan melihat Annabelle itu sudah di atas tubuhnya yang setengah sadar karena kaget kebangun dari tidur ya guys. Kel melihat tangan Annabelle sudah melingkari lehernya. Kel berusaha sekuat tenaga melepaskan Annabelle. Setelah berusaha keras, akhirnya Kel berhasil melepaskan diri. Gak lama dari kejadian ini, saat itu Kel itu hanya berdua dengan Laura di apartemen. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar Deidre. Lalu Kel kesana untuk mengecek sumber suara nih guys. Saat dibuka pintu kamar Deidre itu ternyata kagak ada apa-apa. Dan di sana itu hanya ada boneka Annabelle yang duduk di pojok ruangan. Saat itulah Kel mengklaim bahwa dia diserang secara fisik oleh Annabelle. Sambil berteriak kesakitan, Kel merasakan dadanya seperti kebakar. Ada 7 cakaran tergores di dadanya. Saat itu Laura masuk dan melihat kaos Kel itu sudah penuh dengan cairan merah. Saat itu ya akhirnya mereka semakin sadar bahwa serangan Annabelle ini makin meningkat dan seluruh hidup mereka berada dalam bahaya.
Deidre dan Laura menghubungi pendeta setempat. Pendeta tersebut akhirnya menghubungi atasannya lagi, yang akhirnya menghubungi paranormal Ed dan Lorraine Warren. Saat pasangan paranormal itu tiba, mereka menceritakan semua kejadian mereka yang mereka alami. Dan kesimpulan Ed dan Lorraine adalah kejadian yang menimpa mereka itu akibat dari serangan syaitan. Cerita gadis kecil bernama Annabelle itu mah kagak pernah ada. Itu cuma tipuan setan aja, tipu-tipu. Roh yang masuk ke boneka Annabelle ini bukan roh manusia. Ed dan Lorraine mengatakan bahwa roh itu adalah iblis. Mungkin nih guys ya, kalau di kita itu namanya jin kali ya maksudnya. Karena Ed sempat mengatakan kalau roh manusia tidak bisa merasuki benda mati. Roh manusia hanya bisa merasuki makhluk hidup. Kalau yang bisa merasuki benda mati itu lebih canggih lagi tingkatannya, demonik kalau kata Ed. Nah sekarang masalahnya kan Deidre dan Laura sudah setuju si Saiton itu bisa tinggal di dalam boneka Raggedy Ann. Kalau hal ini terus dibiarkan 1 atau 2 minggu ke depan tuh boneka Annabelle akan menghilangkan nyawa mereka semua, kata Ed. Ed dan Lorraine meminta bantuan pendeta untuk ritual pengusiran setan di apartemen tersebut. Lalu atas permintaan Deidre setelah pengusiran setan dan eksorsis, boneka Annabelle akhirnya dibawa oleh Ed dan Lorraine agar Deidre dan Laura dan tunangannya Kel bisa bebas dari entitas jahat tersebut. Sedangkan bagi Ed dan Lorraine ini baru permulaan guys. I like your doll. Saat Annabelle dibawa, Annabelle itu kan diletakkan di kursi belakang mobil ya guys. Dalam waktu singkat, hawanya tuh langsung berubah. Ed dan Lorraine merasakan kehadiran roh iblis di dalam mobilnya. Jadi suasana itu jadi mencekam dan horor guys. Karena marah, Annabelle mulai mengganggu kinerja mobil. Sampai Ed itu mengalami hilang kendali mobil dan hampir mengalami kecelakaan. Kali ketiga mobilnya berhenti, Ed akhirnya mengeluarkan air suci dan memercikkan air suci itu ke boneka iblis tersebut. Akhirnya perjalanan mereka aman sampai rumah guys. Sesampainya di rumah, Lorraine menempatkan Annabelle di kursi samping mejanya. Selama beberapa hari ke depan, boneka Annabelle itu terus pindah-pindah di rumah. Pernah nih guys, suatu kali Lorraine itu lagi sendirian di rumah. Dia tuh mendengar ada suara geraman menggema di seluruh rumah. Pada suatu kesempatan, ada seorang pendeta berkunjung untuk berbicara ke Ed dan Lorraine mengenai kasus Annabelle. Selama ngobrol ini ya, pendeta itu mengambil boneka Annabelle dan berkata, "Annabelle, kamu hanya boneka kain. Kamu tidak dapat melukai siapapun." Si pendeta mengatakan itu sambil ketawa lagi nih guys. Dan Ed itu sempat memperingatinya, "Jangan gitulah Pak Pendeta ngomongnya. Ih." Lalu ya guys, Lorraine itu mengatakan kepada pendeta agar hati-hati saat mengemudi di jalan. Karena Lorraine dapat penglihatan akan terjadi sesuatu dengan pendeta tersebut. Bener aja guys. Beberapa jam kemudian pendeta tersebut mengalami kecelakaan mobil fatal setelah remnya tiba-tiba blong guys. Tahun-tahun berikutnya, situasi yang melibatkan Annabelle ini semakin bahaya karena menyebabkan kematian. Begitu yang dipercaya Ed dan Lorraine. Karena hal ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mengurung Annabelle di dalam kotak kaca dengan peringatan di depannya, jangan dibuka. Pernah ada satu kejadian saat ada sepasang kekasih berkunjung ke Museum Warren Occult di Monroe, Connecticut. Si pria ini mengejek dan menantang boneka Annabelle dan mengatakan bahwa dia akan menerima hal buruk apapun yang boneka Annabelle kasih. Uji nyali ya guys. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, mereka tuh berkendara menggunakan motor. Terus ya guys, katanya pasangan ini kecelakaan motor karena nabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Si pria ini langsung meninggoy di tempat dan si wanitanya selamat, tapi perlu perawatan sampai 1 tahun di rumah sakit. Hal-hal buruk yang terjadi ini, apa kebetulan aja guys? Apa bener legit cerita horor yang diungkapkan oleh Ed dan Lorraine Warren? Gimana guys menurut kalian? Kalian percayakah boneka Annabelle ini benar-benar berhantu? Kesimpulan yang aku dapat ya guys, karena kita percaya Allah, jadi hal gaib di sekitar kita juga pasti ada guys. Karena kalau di agama kan penyebutannya itu jin ya guys ya. Jin ini tuh ciptaan Allah juga, tapi jangan takut sama jin, takutlah sama yang menciptakan jin. Lu pikir gue berani kalau digangguin setan? Ya kagak berani lah, kita kan cupu guys. Thanks ya guys yang udah nonton video aku sampai habis. Share video aku ya. Kali ada yang suka so berani kayak kita. Padahal mah meleot kalau ketemu setan beneran. Klik subscribe ya guys. Dan jangan lupa klik loncengnya buat update video baru dari aku. Assalamualaikum. See you and bye guys.